Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nasamuran Wahdah dengan NIM terakhir 037. Saya dari Prodi Informatika kelas A. Untuk kali ini saya akan mempresentasikan tentang bab 9, yaitu tentang graf. Jadi kita bisa lihat di sini, kita perhatikan. Di sini tertulis graf adalah kumpulan noktah atau simpul di dalam bidang dua dimensi yang dihubungkan dengan sekumpulan garis atau sisi. Graf dapat digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Representasi visual dari graf adalah dengan menyatakan objek sebagai nokta, bulatan, atau titik. Sedangkan hubungan antara objek dinyatakan dengan garis atau edge. Oke, jadi biar nggak bingung, saya bakal jelasin dulu apa sih yang tadi simpulnya itu apa, sisinya itu apa. Oke, jadi di sini saya sudah menyiapkan beberapa contoh. Nah, di sini saya ada contoh graf. Jadi yang disebut dengan tadi kalau dilihat adalah eh, simpul atau nokta. Jadi yang disebut dengan simpul atau nokta, jika kita lihat di gambar ini, titik-titik yang mempresentasikan objek tersebut eh, disebut simpul atau nokta. Contoh di gambar ini adalah yaitu A, B, C, D, E. Jadi yang di bulatan-bulatan ini atau mungkin disebutnya titik-titik lah ya, itu disebut dengan simpul bahasa gampangnya. Lalu yang disebut dengan sisi atau edge itu adalah garis-garis yang menghubungkan antara titik-titik ini. Jadi di sini ada garis satu ini disebut sisi sisi satu, sisi dua, sisi tiga. Gitu. Lanjut, nah, di sini ada G to graph, C itu simpul, yaitu dengan titik-titik tadi. Lalu E-nya itu adalah busur. Itu sisi tadi lah, sisi. Graph merupakan suatu cabang ilmu yang memiliki banyak terapan. Banyak sekali struktur yang bisa direpresentasikan dengan graf, dan banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan bantuan graf. Seringkali, graf digunakan untuk mempresentasikan suatu jaringan. Misalnya jaringan jalan raya, dimodelkan graf dengan kota sebagai simpul, kotanya dijadikan sebagai titik-titik, lalu dan jalan yang menghubungkan setiap kotanya sebagai sisi. Yang bobotnya weight, nanti kita ada penjelasan tentang weight, adalah panjang dari jalan tersebut. Ada beberapa cara untuk menyimpan graf di dalam situs sistem komputer. Struktur data bergantung pada struktur graf dan algoritma yang digunakan untuk manipulasi graf. Secara teori, salah satu dari keduanya dapat dibedakan antara struktur list dan matrix. Tetapi dalam penggunaannya, struktur terbaik yang sering digunakan adalah kombinasi keduanya. Nah, yang pertama ada graf tak berarah atau yang disebut dengan biasanya undirected graph ya. Nah, di sini tertulis urutan simpul dalam sebuah busur tidak dipentingkan. Misal busur ini S1 dapat disebut busur AB atau BA. Jadi karena di sini tidak ada contoh, jadi saya bikin contoh sendiri. Nah, di sini ada contoh undirected graph. Di sini ada graph yang membedakan eh, dengan graph yang lainnya itu di sini adalah di graph ini tidak memiliki apa ya? Tidak memiliki tanda panah. Misal dari 2 ke 0, 0 ke 2 tuh nggak ada tandanya. Lihat di sini, tidak ada tanda panahnya. Dan di sini tuh urutannya bebas. Mau kita dari manapun bebas. Dan ini karena tidak ada panahnya, jadi di sini ada sistem arah bolak-balik. Misal dari kita start dari 2, kita bisa ke 0, lalu bisa kita balik. Dari 0 kita langsung ke 2 lagi. Jadi gitu, 20, 02 gitu. Lalu yang kedua ada graph berarah atau directed graph. Urutan simpul mempunyai arti, misal busur AB adalah E1 sedangkan busur BA adalah E8. Ya contohnya di sini aja sih. Di sini ada directed graph. Nah, jadi kita bisa bisa ada urutannya tergantung kita dan di sini ada panahnya. Nah, jadi 0 ke 2, lalu 0 ke 3. Nah, di directed graph ini dia ada ciri-ciri yang lainnya yaitu ada in degree, panah yang masuk dan out degree. Kalau in degree ini panah yang masuk, misal kita ambil contoh angka 0 ini, uh, apa namanya? Uh, Panah apa yang masuk ke angka 0 itu ada dua ya, itu dari simpul satu dan sisi simpul 4. Ya, di sini mereka semua mengarah ke angka 0.
Lalu out degree panah keluar. Nah, nol ini mengeluarkan panah apa? Kebetulan di sini ada dua juga ya, itu ada 0 ke 3 dan 0 ke 2. Terlanjut, nah yang ketiga ada graf berbobot atau bisa disebut dengan weighted graph. Jika setiap busur mempunyai nilai yang menyatakan hubungan antara dua buah simpul, maka busur tersebut dinyatakan memiliki bobot. Bobot sebuah busur dapat menyatakan panjang sebuah jalan dari dua buah titik. Nah, ini kita jelaskan. Sebenarnya sama seperti tadi, cuma di sini ada namanya bobot. Di sini ada anu ya, ada banyak sekali ini, ada 5 simpul. Nah, yang disebut dengan bobot itu, kita fokus ke panahnya dulu. Misal, kita dari A ke B. Kalau kita lihat dari A ke B ini, dia kan ada panahnya nih, ya kan? Nah, di panahnya ini ada angka. Nah, bobot ini kalau kita baca di sini, busur misal dari A ke B, busurnya memiliki nilai atau bobot 5. A ke B mempunyai nilai 5. Kalau kita baca dengan tadi, nih, menyatakan panjang sebuah jalan dari dua buah titik. Kalau kita baca, ya sama aja kayak jarak dari A ke B adalah 5. Ya kita bisa baca A ke B adalah 5 kilometer. Misal lagi nih, kita mau baca D ke C. Di sini ada nilai 8. Ya berarti jarak dari D ke C adalah 8 kilometer. Tapi bebas itu mau panjang jarak atau apa gitu sebenarnya. Lalu selanjutnya ada contoh tree. Oh, sorry. Nah, kita sini dulu. Nah, kita lanjut ke tree. Tree dalam pemrograman merupakan struktur data yang tidak linear atau non-linear yang digunakan terutama untuk mempresentasikan hubungan data yang bersifat hierarkis antara elemen-elemennya. Kumpulan elemen yang salah satunya elemennya disebut dengan root atau akar. Dan sisa elemen yang lain disebut sebagai simpul, node, atau vertex yang tadi lah ya. Yang terpecah menjadi sejumlah himpunan yang tidak saling berhubungan satu sama lain disebut dengan subtree. Adapun perbedaan graf dengan tree sebagai berikut, pada tree tidak terdapat cycle, pada graf tidak memiliki root. Saya akan jelaskan satu-satu. Nah, jadi ini contoh tree, berbeda dengan graf seperti tadi. Nah, tree itu memiliki root. Nah, kalau di sini kita baca root adalah simpul asal muasal dari sebuah tree. Nah, jadi kita paling lihat kita lihat jika dilihat paling atas ini yang paling asalnya itu adalah angka 8. Nah, angka 8 ini bisa disebut sebagai root-nya. Sedangkan di graph tidak punya itu. Nah, mereka itu membentuk namanya circle. Nih, cycle. Nah, jadi mereka mutar dari A, B, B ke C, C ke E, gimana ya enaknya? Ya kayak gini. Mereka bisa mutar dari 2 ke 1, 1 ke 0, 0 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 0, 0 ke 2 itu bisa. Jadi awalnya 2, berakhiran 2 juga bisa. Nah, itu disebut cycle. Kita lanjut. Istilah-istilah dalam graph. Nah, di sini ada vertex, himpunan node yang tadi titik-titik. Nah, di sini ada ini vertex ya. Nah, ini titik-titiknya, lalu ada S, itu garis-garisnya tadi atau panah. Lalu ada adjacent. Adjacent ini kayak yang berdekatan. Misal di garis E3 ini, yang berdekatan adalah vertex V2 dan vertex 3. Lalu ada weight. Nah, sebuah graf itu disebut dengan graf berbobot jika ada weight-nya. Weight yang tadi guys. Yang ini A ke B, kan sini ada nilai 5 tadi. Nah, itu disebut weight. Atau bobot lah. Nah, ini contohnya tadi. Nah, bisa tentang penerbangan, jarak, ongkos, atau waktu. Tadi kita contohnya yaitu waktu. Lalu ada path juga, walk dengan setiap vertex berbeda. Lalu ada cycle yang tadi, yang start dengan dan finish dengan node yang sama.
Lalu ada representasi graf dalam bentuk matriks, adjasensi matriks graf tak berarah. Nah, jadi ini adalah representasi dari graf yang ini dan dijadikan sebagai matriks gitu. Dan kalau kita belajar untuk baca, misal di sini, nah ini di sini A sudah pasti nggak ke ini. Oh sorry, saya jelaskan dulu. Oke, kita saya bakal jelaskan dulu ya. Nah nih, matriks yang terbentuk adalah matriks butir sagar n kali n, di mana n adalah jumlah simpul. Nah, misal di sini simpulnya kan ada 5, ada 5 ya. Nah, di sini mulai dari 0, di sini ada 5, di sini juga 5. Nah, jadi A kan nggak mungkin ke A nih, dan A di sini panahnya adalah ke B. Nah, jadi angka 1 ini mempresentasikan bahwa A ini terhubung dengan B. A menuju ke B lah ya. Nah, dan B juga menuju ke A, nih panahnya. Tuh, jadi sama-sama satu. A A0 apa? A0 ketemu B11, terus B1 ketemu A0 1 juga. Matriks yang digambarkan pada gambar 2B merupakan representasi dalam bentuk adjasensi matriks dari graf yang digambarkan pada gambar 2A. Beberapa hal yang dapat dilihat atau dapat diterangkan pada adjasensi matriks tersebut adalah sebagai berikut. Matriks yang terbentuk adalah matriks bujur sangkar N kali N yang saya jelasin tadi. Matriks yang terbentuk mungkin simetris, mungkin juga tidak simetris. Jadi simetris bila hubungan antara dua buah simpul V1 dan V2. Terdapat busur dari V1 ke V2 dan juga sebaliknya. Seperti ini. Nah, ini A ke B ada panahnya, B ke A ada panahnya juga. Hal pokok yang dinyatakan oleh matriks ini adalah busur yang keluar dari suatu simpul. Dengan demikian, data yang terdapat dalam suatu baris dapat dinyatakan out degree simpul yang bersangkutan. Jadi misal out degree ya, jadi sama yang kayak saya jelasin tadi. Lalu misal di B ini out degree-nya adalah ke A, maksudnya dia punya panah yang keluar gitu. Nah, di B ini ada dua panah yang keluar, yaitu B ke A dan B ke E. Data yang bersangkutan dalam satu kolom dapat dinyatakan di indegree simpul bersangkutan. Nah, munculnya elemen satu pada kolom ada dua elemen. Jadi ini menjadi satu nih karena terhubung. Adjasensi matriks graf berbobot tak berarah. Nilai yang ada dalam tiap elemen matriks menyatakan bobot busur yang menghubungkan dua buah simpul yang bersangkutan untuk dua buah simpul yang tidak berhubungan langsung oleh sebuah busur. Maka dianggap dihubungkan oleh sebuah busur dan nilai bobotnya tidak terhingga. Dalam pemrograman, karena keperluan algoritma, maka dari total bobot seluruh busur yang ada atau yang mungkin ada. Contoh nih pada gambar ini. Nih, karena tidak simpul A, kita perhatikan, simpul A dengan simpul C tidak berhubungan langsung melalui sebuah busur. Maka untuk elemen matriks yang bersangkutan diisi dengan nilai 999. Jadi 99 ini menunjukkan bahwa nilainya tak terhingga ya, karena tidak terhubung. Jadi kalau kita perbesar sedikit, nah misal dari A ke C ini kan nggak berhubungan ya. A itu cuma berhubungan ke A ke D, lalu A ke B. A ke dia nggak satu punya jalur gitu langsung dari A ke C. Jadi maka di A0 ke C-nya maka akan menjadi 999 untuk menunjukkan bahwa nilainya tak terhingga. Oke, jadi segitu saja penjelasan saya. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan dan saya terbatas saat menjelaskan. Saya akhiri dengan ucapan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.